Ratusan monyet ekor panjang yang hidup di hutan milik perhutani di sekitar Masjid Saka Tunggal, Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, disuguhi gunungan berisi aneka buah dan sayuran. Tradisi unik ini dikemas dalam acara Festival Rwanda Bojana. Kata Rwanda berarti monyet, sementara Bojana berarti memberi makan. Jadi festival ini bermakna memberi makan monyet sebagai bentuk kepedulian terhadap satwa yang hidup di sekitar masyarakat. Keberadaan monyet atau ketek ekor panjang di kawasan pegunungan sekitar Masjid Saka Tunggal setiap tahun terus bertambah. Untuk menjaga keseimbangan populasi sekaligus mempererat hubungan manusia dan alam, warga bersama perhutani menggelar Festival Rwanda Bojana yang tahun ini memasuki pelaksanaan ke-9. Dalam festival ini, sedikitnya 12 gunungan buah dan sayuran disiapkan oleh warga dari berbagai desa di Kecamatan Wangon. Gunungan-gunungan tersebut diarak bersama dari pendopo paguyuban Abdi Dalem Karaton Surakarta Hadiningrat menuju Masjid Saka Tunggal, menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer. Sebelum diserahkan kepada juru kunci kompleks Masjid Saka Tunggal, seluruh gunungan dikumpulkan di satu tempat. Warga dan wisatawan juga disuguhkan berbagai pertunjukan kesenian khas Banyumasan seperti lengger dan kentongan yang menambah semarak suasana. Ini karena acara Rwanda Bojana yang ke-9 ini dilaksanakan setiap tahun karena memuji perbatasan dengan wilayah hutan Kecamatan 9, RP Banteran, BKP Lumbir. Kami setiap tahun selalu ikut partisipasi dengan mengikuti budaya yang kearifan lokal di sini. Kami mengikuti juga untuk diserahkan ke monyet atau ketek. Untuk kedepannya bagaimana Pak? Mungkin peran serta perhutani akan terus kami sudah berkomitmen dengan perangkat desa atau stakeholder yang di sini. Kami perhutani akan selalu ikut dengan harapannya apa Pak dengan kegiatan ini Pak? Harapan kami pertama karena ketek itu atau monyet ya bahasa kita itu ada di wilayah kami. Kami itu ingin melestarikan hewan-hewan yang ada dan kami tetap berupaya menjaga kelestarian hewan ketek itu. Menurut saya ini seru banget Pak. Soalnya acaranya benar-benar rame, jadi kayak kesannya rame banget, asik gitu. Udah berapa kali ini? 2 kali. 2 kali. Terus harapan ke depan tentang terkait budaya ini bagaimana? Semoga budayanya tetap lestari, semoga tahun depan dan depannya lagi semakin ramai. Apa yang paling menarik di sini? Mungkin acaranya ini ya Pak. Jadi yang menarik itu untuk ini gunungan ini nanti kan buat monyet, itu yang menarik. Oke, nama lengkap siapa? Nadia Humairah. Nadia Humairah. Status sebagai apa nih? Mahasiswa. Oke. Mahasiswa dari mana? Dari UNUGA Cilacap. Oke, makasih Mbak, makasih. Kalau monyet di sini, dahulu kala di sini kan ada penembahannya juga, Mbak Mustoleh itu sendiri. Jadi dia juga punya banyak santri di sini dan monyet itu sendiri di sini memang kayak mengikuti. Jadi akhirnya sampai Mbah Mustoleh disarahkan di sini, meninggal di sini. Nah, sehingga monyet itu sendiri sampai banyak sekali di sini. Di sini ada keramat juga pada Ada Mbah Mustoleh. Bisa sedikit mungkin dijelaskan siapa sih Mbah Mustoleh? Mbah Mustoleh itu sendiri adalah penyebar agama Islam. Sebelum Islam masuk ke sini itu sudah menyebarkan agama di sini. Itu asalnya dari Timur Tengah. Oh, sampai saat ini masih banyak orang berjarah nggak? Banyak. Ini banyak sekali ziarah itu kalau nanti mau puasa itu parkiran penuh. Hampir tiap hari itu penuh. Yang ziarah sini itu banyak. Lah untuk keseharian sendiri, monyet-monyet sendiri di sini gimana perilakunya sama warga sekitar? Akhirnya di sini karena nggak ada yang ngasih makan, itu akhirnya masuknya ke rumah warga. Kalau musim kemarau itu yang lebih susah, ini musim kemarau ke rumah warganya itu lebih banyak sekali. Kalau musim kayak gini kan banyak ranting-ranting itu buah-buahan pada berbuah, jadi jarang rumah warga. Nah, harapannya apa Pak dengan adanya Ya, kegiatan? saya sih kepingin harapannya kepada pemerintah ada pemberi makan lah
untuk jatah tiap hari sehingga monyet-monyet itu sendiri tidak punya juga masalah. Berarti sempat liar juga ya Pak? Ya sudah liar, sekarang itu sudah liar karena nggak dikasih makan. Usai prosesi adat, gunungan buah dan sayuran diserahkan kepada sesepuh setempat untuk kemudian diberikan sebagai makanan bagi monyet ekor panjang yang hidup di sekitar hutan. Ratusan monyet pun turun dari pepohonan mendekati area masjid dan berebut menikmati aneka buah dan sayur dari gunungan tersebut. Tak hanya itu, para wisatawan juga ikut berbaur bersama monyet-monyet yang tampak jinak dan menggemaskan, menciptakan suasana yang meriah sekaligus harmonis antara manusia dan alam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Wegi Nur melaporkan, Garuda TV. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-97, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul menyelenggarakan Lomba Senam Kreasi Daerah Antar Pelajar se-Gunung Kidul. Acara yang diikuti ratusan siswa tingkat SMP dan SMA ini menjadi ajang ekspresi kreativitas sekaligus menanamkan semangat nasionalisme bagi generasi muda di Kabupaten Gunung Kidul. Beginilah suasana kemeriahan Lomba Senam Kreasi Daerah Antar Pelajar yang digelar oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul bekerja sama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Gunung Kidul. Bertempat di Bangsal Sewo Koprojo, lomba ini diikuti oleh pelajar dari berbagai sekolah di seluruh wilayah Gunung Kidul. Tercatat sebanyak 22 kelompok dari tingkat SMP dan MTS serta 15 regu dari SMA, SMK, dan MA turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setiap regu yang terdiri dari 5 hingga 6 siswa menampilkan gerakan senam dengan iringan musik perpaduan antara nuansa daerah dan modern. Para peserta juga tampil dengan kostum dan aksesoris menarik yang menambah semarak suasana perlombaan. Penilaian dalam lomba ini mencakup kesesuaian gerakan dengan irama musik, kekompakan, serta kreativitas kostum yang digunakan. Melalui Lomba Senam Kreasi Daerah, diharapkan generasi muda Gunung Kidul dapat menyalurkan bakat, mengasah kreativitas, sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas. Pemerintah juga berharap para pelajar tidak hanya menjadi juara di arena lomba, tetapi juga menjadi juara dalam prestasi akademik, etika, dan kontribusi bagi masyarakat. Kita juga pengen anak-anak itu kan sekarang dicap sebagai generasi mager. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana kita membudayakan olahraga sekaligus mereka berkreasi untuk menampilkan gerakan-gerakan yang menarik, kemudian bisa menarik mereka untuk mau berolahraga. Intinya seperti itu. Sehingga nanti harapan saya nanti dengan senam kreasi ini akan setiap saat di sekolah-sekolah itu bisa di senam-senamnya atau kegiatan olahraganya itu bisa dimasukkan di situ. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gunung Kidul, Supriyanto, menjelaskan bahwa lomba ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ia menegaskan, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk mengubah stigma bahwa generasi Z adalah generasi mager atau malas bergerak. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap para pemuda terus berinovasi, berpikir positif, dan menjaga kebugaran jasmani demi terwujudnya generasi emas Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pandu Sinawung melaporkan, Garuda TV.